Di malam hari ini alhamdulillah beliau telah hadir di studio untuk menyampaikan pemaparan dari kitab Udhiyah yang alhamdulillah merupakan sebuah pembahasan yang tentunya akan bermanfaat dan menjadi bekal khususnya di bulan Dzulhijjah ini, di mana Allah syariatkan kepada kaum muslimin untuk beribadah kurban. Bagaimanakah penjelasan yang akan beliau sampaikan? Kita akan simak pemaparan beliau di sesi materi, dan pada sesi interaktif nanti kami undang Anda untuk interaksi. Sebagaimana biasa kami akan berikan kesempatan untuk Anda, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda, silakan untuk menghubungi kami di layanan on air 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kita langsung saja untuk menyapa Al-Ustaz di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas keluangan waktu Ustaz di malam hari ini. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair wa iyyakum. Nah, kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal mashkuran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pendengar setia Radio Roja dan pemirsa Roja TV di mana saja antum berada, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, terutama yang pada tahun ini diberikan keleluasan oleh Allah dan diberikan hati untuk mau terbuka berkurban atau menyembelih udhiyah. Maka saya akan sampaikan hadis dari Kitabu Al-Adahi dari Bulughul Maram yang kurang lebih ada 8 hadis insyaallah. Saya akan bacakan secara runut, kemudian setelah itu kita ambil kesimpulan berkaitan dengan kurban kita insyaallah. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah SAW itu berkorban dengan 2 kibas sangat gemuk dan bertanduk. Wa yusammi, dia menyebutkan tasmiyah, yukabbir, membaca takbir, berarti bismillah Allahu Akbar. Wa yadha'u rijlahu ala sihafihima, dan Rasul letakkan kakinya salah satunya di leher 2 kambing tersebut ketika disembelih. Di dalam lafaz lain ditegaskan dabahuma biyadihi, beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Ini memberikan satu kesimpulan adab. Pertama, hendaknya kambing yang disembelih itu segar gemuk dan sempurna serta memenuhi syarat, karena kita ingin memberikan hadiah kepada Allah. Jangan sampai kita kasih cacat. Kemudian membaca bismillah Allahu Akbar untuk memberikan keabsahan kurban sembelihan kita. Dan kemudian adab, di antara adab menyembelih, kita letakkan kaki kita di leher kambing agar tidak berontak sehingga lebih mapan ketika saat disembelih. Kemudian adab juga berkurban, kita sembelih dengan tangan kita sendiri, kalau jangan sampai diwakilkan kalau bisa. Tapi kalau seandainya diwakilkan juga dibolehkan, karena Rasulullah mewakilkan kepada Ali. Nanti kita akan jelaskan hadis berikutnya.
Di dalam lafaz lain saminaini, sangat gemuk sekali. Atau di dalam lafaz lain thaminaini, maksudnya mahal sekali. Makanya sebaiknya kita itu dalam tawar-menawar mencari kambing kurban bukan dalam rangka untuk ekonomis sifatnya. Sehingga kita cari harga murah hanya sekedar murahnya, bukan karena sekarang ini kriteria memenuhi syarat atau tidak. Makanya sebaiknya kita itu tidak melakukan tawar-menawar. Kalau seandainya melakukan tawar-menawar bukan di dalam rangka untuk mencari murahnya saja, tanpa memperhatikan kriteria dan kesempurnaannya. Di dalam hadis lain dari Aisyah, amara bi kabshin aqran, Rasulullah memerintahkan untuk mengambil kibas yang bertanduk. Ini juga memberikan isyarat sebaiknya jantan. Ya ta'u fi sawadin, ya berjalan dengan hitam, maksudnya kakinya hitam. Wa yabruku fi sawadin, ketika tidur juga hitam, maksudnya di dalam lambungnya bawah itu juga hitam warnanya. Wa yanduru fi sawadin, melihat dengan hitam, maksudnya mata sekitarnya itu hitam. Nah, yang lainnya baru putih. Ini adalah kambing kurban yang sangat bagus, kambing kurban yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Wa utiya bihi, didatangkan, liyudhhiya bihi, untuk dikorban. Faqala laha, Rasul katakan, ya Aisyah halummi al-mudiyah, wahai Aisyah, ambilkan itu pisau. Summa qala ishhadiha bihajarin, asah itu, karena kita itu harus menyembelih dengan pisau yang sangat tajam. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsan fi kulli syai'in, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu menyembelih, perbaikilah dalam cara menyembelih, dan kalau kamu sekarang ini membunuh, perbaiki cara membunuh, ya. Rasulullah SAW setelah itu memerintahkan untuk mengasah dengan baik. Thumma qala bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, kemudian keluarga Muhammad, dan juga umat Muhammad. Berarti ini kurban ditujukan untuk Nabi Muhammad, atas nama Nabi Muhammad. Pahalanya ditujukan kepada keluarga dan seluruh umatnya. Nah, ini memberikan suatu isyarat buat kita. Kalau atas nama satu kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, 1 unta 7, maksimalnya adalah 10. Karena di sana ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi sama An-Nasa'i dari Abdullah ibnu Abbas, pernah beliau menemukan Idul Adha di saat safar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan berserikat di dalam kurban, 1 sapi untuk 7 orang, 1 unta untuk 10 orang. Selanjutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keleluasaan, walam yudhhi, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musalla kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, walaupun para a'immatul muhaddisin mensahihkan bahwa hadis ini adalah mauquf, yaitu ucapan Abu Hurairah ketika saat beliau menjadi gubernur Madinah. Beliau memberikan satu komando, instruksi, siapa saja yang memiliki kecukupan maka tidak berkorban, jangan ikut sholat saya. Ini merupakan satu sikap tegas, satu sikap yang elegan, satu sikap yang sangat salut untuk kita acungin jempol. Kenapa? Karena sangat tidak pantas ada orang memiliki kecukupan tidak melakukan syiar yang mulia ini. Sementara Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati seseorang. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa kurban itu wajib. Apalagi di dalam suatu riwayat selama Rasulullah 10 tahun di Madinah tidak pernah tidak korban.
Namun sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, dan dalilnya juga tidak kalah kuatnya seperti yang riwayatkan bahwa Abu Bakar sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tidak berkurban sengaja untuk menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud pernah juga tidak berkurban. Beliau menyatakan bahwa saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa kurban itu tidak wajib. Begitu juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Hazm bahwa tidak ada suatu riwayat yang sahihah yang menegaskan secara eksplisit bahwa dari sahabat bahwa kurban itu wajib. Walaupun begitu, bagi orang yang mampu tidak selayaknya untuk meninggalkan. Maka di antaranya para ulama adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan wajib bagi orang yang mampu. Ya, kalau tidak mampu ya sudah tidak. Ini hadis tentang penegasan hal tersebut. Berikutnya, wa an Jundub ibnu Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, setelah selesai salat, nadhara ila ghanamin, beliau melihat kambing qad dhubihat, sudah disembelih. Faqala, Rasulullah memberikan komentar, man dabaha qabla salati falyadbah syatan makanaha. Barang siapa yang nyembelih sebelum salat, maka hendaknya mengganti dengan sembelihan yang lainnya. Ini juga dijadikan sebagai dalil ulama yang mengatakan wajib, karena kalau seandainya keliru atau tidak tepat atau tidak waktunya, Rasul suruh ganti. Dan dari hadis ini juga memberikan petunjuk bahwa siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat maka kurbannya tidak diterima. Wa man lam yakun dahbah, barang siapa yang sebelum menyembelih, falyadbah ala ismillah, hendaknya menyembelih atas nama Allah. Dan wa man dabaha qabla salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dalam riwayat lain, barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka dia telah sempurna nusuknya dan dia telah sesuai dengan cara beragama kaum muslimin. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwa fasalli li rabbika wanhar, perintah untuk kurban, memberikan suatu isyarat pentingnya berkurban juga. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk di sini kebanyakan para ulama ahli tafsir mengarahkan kepada udhiyah kita. Dengan demikian, kita harus lakukan apapun keadaannya kalau kita memiliki kemampuan untuk membeli. Jangan ketika ditawari tablet 6 juta murah, ketika ditawari satu kambing 2 juta kok mahal. No, kan ini keliru. Giliran urusan dunia dia kejar, seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, wahai manusia, sungguh kalian dalam masalah dunia mengejar dengan serius, sementara mengejar akhirat seperti orang yang tidak membutuhkan. Nah, sekarang ini hendaknya ketika kita berkurban, kita hindarkan dari aib yang telah ditegaskan dalam hadis berikutnya. Wa 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah berdiri di tengah kita dan memberikan suatu nasihat, ceramah. Faqala arba'un la tajuzu fil dhahaya. Ada 4 hewan yang tidak boleh dikurban untuk atau dijadikan sembelihan di dalam hewan kurban. Yang pertama, al-awra'u al-bayyin awruha, yang picek jelas-jelas tidak bisa melihat dan mata bijinya itu tidak ada, biji matanya, maaf. Wal maridatu al-bayyin maraduha, dan sakitan yang jelas tidak mungkin sembuh. Wal arja'ul bayyin dhala'uha atau dhala'uha, dhat atau dha, sama-sama lafaz itu benar, yang jelas-jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunqi, dan yang tua, rentak, kurus, yang susah untuk lepas antara kulit dengan dagingnya. Ini memberikan satu isyarat buat kita
tatkala kita sekarang memberikan hadiah kepada orang yang kita paling cintai, entah itu raja, entah itu orang penting, atau teman kita, kita carikan sesuatu yang paling terbaik untuk mereka. Bagaimana kita hadiahkan kepada Al-Malikul Muqtadir, kita hadiahkan kepada Ar-Rahmanur Rahim, kita hadiahkan kepada Ar-Raufur Rahim, dengan tampilan yang seperti itu, jelas dan sangat-sangat tidak patut dan tidak layak. Dengan demikian Rasulullah selalu memberikan yang sempurna dalam kurbannya. Cari yang paling gemuk, yang bertanduk, yang jantan, yang mahal, yang juga tadi kulitnya yang paling bagus, kakinya hitam, mulutnya juga hitam, matanya juga hitam, di bawah ini juga hitam, sisanya adalah putih. Itu kambing yang paling dianjurkan oleh Rasulullah di kurban. Tapi kalau memang tidak dapat juga tidak ada masalah. Nah, aib berikutnya yang kita juga harus waspadai, kalau tadi itu haram dikorban, kalau yang sekarang adalah makruh. An Ali radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallam an nastashrifal aina wal udhuna. Rasul memerintahkan kita untuk betul-betul melihat dengan jeli saat membeli hewan kurban, supaya tidak cacat, supaya kita bisa mengetahui bahwa kambing yang kita beli adalah sempurna. Wala nudhi bi aura, kita tidak boleh menyembelih dengan yang pijak tadi. Ini jelas enggak boleh, haram. Wala muqabalah, telinganya terputus dari ujungnya. Wala mudabarah, dari sampingnya. Wala harqa, dan juga tidak dari tengahnya. Wala tharma, kalau as-sarma ini giginya tanggal. Ini di antara para ulama menghukumi makruh. Dan di sana ada aib-aib yang lainnya selain 4. Intinya aib itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sekarang ini aib hanya sekedar afdhalnya jangan seperti itu. Berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan saya an aquma ala budunihi, saya urusin untanya, wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin, agar saya membagikan dagingnya, kemudian kulitnya, dan juga kalau bahasa Jawanya detelan ya. Pokoknya seluruh bagian dari hewan kurban itu untuk dibagikan kepada masakin. Ini Rasul lewat Ali bin Abi Thalib memberikan cara. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lainnya mengatakan, kulu waddakhiru wa at'imu. Makanlah dan simpanlah dan berikan makan. Ya, dengan demikian Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menegaskan, sepertiga untuk dimakan pemiliknya, sepertiga untuk disimpan, kalau enggak disedekahkan, sepertiga untuk dibagi-bagikan kepada kanan kiri tetangganya. Itu cara membaginya. Ini pun hanya sekedar anjuran yang sifatnya afdhaliyah. Tapi kalau kita makan semuanya juga boleh, dan juga kita berikan orang kepada orang lain, nggak makan sama sekali juga boleh. Apalagi asam uratnya meningkat, kolesterolnya tinggi, ya sudah, wassalam itu kambing. Wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha, dan kita dilarang Rasulullah mengupah, karena upah itu pemindahan milik dari orang ke orang lain. Sementara kurban ini sudah kita hadiahkan kepada Allah. Kalau masih dimiliki berarti masih ada yang diambil, tidak lengkap itu hadiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga tidak boleh pemilik kambing, ya pemilik kurban itu menjual bagiannya, entah kepalanya, entah kulitnya, entah dagingnya. Karena apa, kalau seandainya kita jual kepalanya, apa kata dunia nanti kalau kambing datang di hari kiamat tanpa kepala, cuman hanya sekedar tubuhnya, apalagi kulitnya dijual, enggak pakai kulit. Ini jelas cacat, kurang tidak sempurna. Nah, tentang masalah menyimpan hewan kurban, kalau memang dalam keadaan paceklik dilarang, tapi kalau dalam keadaan longgar boleh. Dan kalau sekarang ditimbang-timbang mana yang lebih afdal, apakah disedekahkan atau di udhiyah itu disembelih. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini ada suatu hal yang kita ingin tegaskan, bahwa
boleh enggak kita itu menyembelih kurban untuk sang mayit? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dilarang karena Rasulullah ada istrinya meninggal, contohnya Khadijah. Anak-anaknya juga meninggal, tidak pernah disembelihkan hewan kurban untuk mereka. Tetapi Imam Ahmad sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibanding-banding, kalau ditanya lebih afdal mana sedekah dengan kurban untuk mayit tersebut, mensedekahkan untuk mayit apakah berkorban untuk mayit, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih utama berkorban untuk mayit. Tapi intinya sangat masalah ini adalah debatable yang kita tidak boleh tegang, dan intinya para ulama telah memberikan dan membuka hal tersebut. Jadi kita kembalikan ke aslinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Dan yang terakhir, wan Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna, kami menyembelih. Nahar itu berlaku untuk unta, dan dabah itu untuk sapi dan kambing. Perlu diketahui di sini kita akan berikan terakhir syarat kurban. Ya, syarat kurban itu dari hadis ini, pertama, kurban itu harus milik kita. Jangan berkurban ternyata itu kambing hasil curian, kambing hasil gosopan, atau kambing tetangga diambil tanpa izin. Kemudian yang keduanya, hendaknya yang nyembelih itu atau orang yang berkurban itu berakal, tidak orang majnun, orang gila. Kemudian yang keempatnya adalah ketiganya adalah as-salama minal uyub, yang sehat, tidak ada aib, yang tadi saya jelaskan 4. Dan yang keempatnya adalah menyembelih pada waktunya, tidak di luar waktunya. Kalau ini semuanya terpenuhi, nomor 5-nya adalah harus sesuai dengan umurnya. Yang tolong dicamkan kriteria hewan yang dikurban itu sesuai dengan ketetapan syariat. Nomor berikutnya tidak lain adalah unta, sapi, kambing. Jadi kita tidak boleh kurban dengan ayam, karena disebutkan di dalam firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah menegaskan di sini min bahimatil an'am, dan al-an'am itu al-an'am meliputi unta, sapi, kambing dan sejenisnya. Nah, umurnya unta 4 masuk ke 5. Umurnya sapi 2 masuk ke 3. Umurnya kambing, kalau sekarang kambing Jawa kecil itu 1 tahun, kalau kambing kibas yang bongsor itu 8 bulan atau setengah tahun sampai 8 bulan, itu dibolehkan. Dan Rasulullah SAW menegaskan, Jabir bin Abdullah menegaskan, naharna ma'a Rasulillah, kami berkurban bersama Rasulullah SAW amal Hudaybiyah, pada waktu Hudaybiyah, al-badana an sab'atin wal baqara an sab'atin, 1 unta untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Ini riwayat Muslim, walaupun ada riwayat dari At-Tirmidzi dan Nasa'i, 1 unta untuk 10, 1 sapi untuk 7. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang yang terakhir, adab-adab kita di dalam berkurban. Yang pertama, hendaknya kita utamakan keikhlasan. Karena syarat ibadah itu adalah ikhlas, dilakukan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Karena pada akhirnya seluruh amalan kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita itu kurban, ada adab. Dilarang untuk motong kuku, motong rambut, menghilangkan rambut dari tubuh ketika saat masuk hilal 1 Dzulhijjah. Dalilnya dari mana? Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adhfarihi. Barang siapa yang sudah melihat hilal Dzulhijjah dan menginginkan untuk kurban, maka hendaknya menahan dari kukunya dan rambutnya untuk tidak dilenyapkan, dihilangkan.
Kemudian adab yang berikutnya harus diperhatikan, hendaknya disembelih sendiri-sendiri di rumah sebaiknya, karena itu lebih semarak, lebih menyebar ke setiap lorong-lorong, setiap lingkungan, dan nanti dibagi-bagi kanan kirinya daripada dipul di masjid. Pertama, kelemahannya kalau di masjid ngotorin masjid, kemudian kedua belum lagi nanti kambingnya banyak, ya, nanti menyembelihnya kadang-kadang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Coba kalau semua latihan menyembelih, kita mendapatkan syariah udhiyah. Disembelih sendiri itu juga mendapatkan fadilah. Kemudian menyebar dari setiap lorong dan lingkungan serta penjuru mana saja, itu lebih menyiarkan suatu syiar ini. Kemudian belum lagi terjadi berbagai macam kotor di masjid, bau di masjid, yang dimana kita makan bawang putih saja tidak boleh masuk ke masjid, apalagi sekarang kita itu membawa kotoran yang sebegitu anyir. Walaupun begitu, kalau seandainya ada orang yang kurban di masjid, tolong dijaga, baunya jangan sampai mengganggu orang sholat. Sebelum kurban dan setelah kurban, kotorannya juga diamankan dengan baik. Karena kemarin kita sudah membahas tentang masalah masjid, Rasul sangat menganjurkan masjid itu jangan sampai bau, dianjurkan tutayyab, hendaknya diberikan wewangian, ya, wewangian, ya, dibersihkan, diwangiin, ya, itu wallahu alam bisawab. Demikian pendengar sekalian, pemirsa dan Mas Fawaz, kita kembalikan kepada moderator, kita buka tanya jawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan terkait dengan hukum ibadah kurban dari Kitab Bulughul Maram yang beliau sampaikan di malam hari ini. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda, kita memasuki sesi tanya jawab, dan sebagaimana biasa kami undang Anda di 0218236543 dan pesan singkat 0819896543, dan kami harapkan berkaitan dengan materi dan pembahasan kita yang dikaji di malam ini. Kita coba sapa untuk yang pertama. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Silakan, Ya, Pak silakan Pak Rashid. Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian daging kurban bagi pemiliknya itu kan sepertiga ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Nah, ini apakah pada saat kita minta tolong orang itu kita sebutkan misalnya nanti kakinya satu untuk kami, apa perlu disebutkan seperti itu ketika karena pernah kejadian yang motong yang motong hanya motong saja, kemudian yang membagi-bagikan itu orang lain Pak Ustadz. Nah, si pemilik ini bagiannya sama seperti yang lain, hanya satu kresek gitu Pak Ustadz. Jadi tidak sepertiga. Jadi pertanyaannya apa harus kita ucapkan? Harus ditentukan Pak ya. Ya, kita yang minta gitu. Pemiliknya minta itu boleh nggak? Baik. Terima kasih Pak Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, kalau sekarang kita kembalikan kepada dalil famakhtalaftum fi syai'in farudduhu ilallah, maka kita temukan Rasul mengatakan fakulu waddakhiru wa at'imu. Berarti di sini pemilik berhak untuk memakannya. Nah, kalau diserahkan ke panitia juga boleh pesan, tapi jangan aneh-aneh pesannya. Kurbannya kambing minta daging sapi, ini namanya tukar tambah. Ini enggak benar. Ya. Oleh karena itu, hendaknya diperhatikan ketika sekarang kita nyerahkan, akad itu harus jelas. Apakah ini diberikan semua? Apakah pemiliknya itu masih minta? Kalau minta itu apa? Dan ini panitia juga harus melayani karena hak dia. Kalau dia umpamanya saya minta hatinya, saya minta jantungnya, saya minta pankreasnya, saya minta kaki bagian depannya, saya bagian belakangnya, itu harus diturutin karena hak milik dia. Cuman panitia sebagai wakil, akad wakalah. Makanya tadi kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib ketika menjadi wakil membagi kurbannya Rasulullah, dia hanya amarona Rasulullah. Rasul memerintahkan kami untuk membagi-bagi
dagingnya semuanya kepada fakir miskin. Nah, kan gitu, lihat. Jadi si wakil ini seperti yang dilakukan oleh Ali, hanya menunaikan titah al-muwakkil, orang yang mewakilkan. Dengan demikian hal itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kita masih berikan kesempatan via telepon. Di belakang Bapak Rashid sudah ada Ibu Nur di Serongga, Kota Baru, Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan maksud kami. Nah, halo. Assalamualaikum. Halo. Atau dengan siapa, mungkin Ibu Nur tadi terputus. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Abu Dihya. Abu Dihya. Di mana, Pak? Abu Dihya di Sultra, Sulawesi Tenggara. Iya. Iya, Tenggara. Iya. Ya, silakan Pak. Iya, mau bertanya untuk Ustaz. Ya. Kalau misalnya sudah tadi kan disebutkan adat-adat untuk berkurban. Iya. Kemudian ternyata ada kemudian yang disebutkan adalah rambut dan kuku. Iya. Apakah ini juga berlaku misalnya untuk yang disunahkan untuk mencukur, misalnya seperti kumis atau yang lain? Kemudian yang kedua, kalau ternyata tanpa sengaja kita melanggar adat yang sudah ditentukan tersebut, sejak di antara tanggal hilal itu sampai pelaksanaan, apa membatalkan kurban atau bagaimana, Ustaz? Baik. Baik. Cukup. Terima kasih ya, Bu Dihya. Ya, boleh yang ketiga. Waduh. Iya. Silakan. Iya, silakan. Yang ketiga, bolehkah kita mengupah yang menyembeli atau yang mengerjakan yang memuliti atau yang memotong-motong daging itu? Baik. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Abu Dihya atas interaksi Bapak. Silakan Ustaz. Yang pertama? Iya, pertama mengenai memotong rambut, Ustaz, apakah termasuk dengan kumis dalam hal ini? Iya, semua rambut tidak boleh kecuali jenggot. Ya, jenggot ini termasuk jenggot ya. Ketika nanti setelah selepas itu boleh dipotong kecuali jenggotnya. Tapi ketika memotong semuanya, termasuk rambut ketiak, rambut kumis, rambut jenggot, rambut kepala, tidak boleh. Rambut seluruh tubuh. Karena ini agar kita itu ada kemiripan ketika kita itu ihram, ya, ketika ihram. Karena gini, ya, perlu diketahui Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih, ya, al-amalu salih fiha khairun wa ahabbu ila Allahi min ashri dzil hijjah." Tidak ada suatu amalan yang di hari-hari di dalamnya dicintai oleh Allah lebih baik ketimbang 10 Dzulhijjah. Nah, dari sinilah kita itu agar ada predikat mirip yang didapat oleh orang-orang yang haji dengan orang yang di sini. Makanya ketika berselisih para ulama, mana yang lebih baik antara 10 terakhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah, tidak ada perlu dikotomikan, dikontrakan. Karena kalau Dzulhijjah dari sisi siangnya lebih baik dari 10 terakhir Ramadan, karena memang aktivitas amal soleh saat 10 Dzulhijjah itu banyaknya di siang. Dan ketika Ramadan ya adalah malamnya. Karena amal soleh yang diutamakan, diunggulkan itu malamnya. Oleh karena itu, amal soleh apa saja, termasuk puasa Senin Kemis, dan juga termasuk puasa Daud, sedekah, infak. Adapun puasa dari mulai awal sampai akhir ini tidak ada dalil secara eksplisit, bahkan bahkan Syekh Abdul Aziz Al-Arifi di dalam kitabnya Akhta'u Al-Adahi, kesalahan-kesalahan di dalam Idul Fitri dan Udhiyah, beliau menegaskan, mengkhususkan tanggal 1 sampai 9 puasa tidak pernah lepas sama sekali. Tidak ada dalilnya secara sahih, secara sharih. Apalagi Aisyah mengatakan, "Ma shama Rasulullah SAW fil ashri qattun." Rasulullah SAW tidak pernah puasa 10 sama sekali. Walaupun di antara para ulama mengarahkan al-ashr maksudnya adalah 10, tanggal 10 itu. Ada yang mengatakan dari 1 sampai 10.
Oleh karena itu, wallahu alam bisawab, yang namanya amal soleh, yang sudah jelas, puasa ya Senin Kemis, ya. Kemudian Daud, atau puasa-puasa lain, seperti amal soleh lain, sodako, infak, dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Baik, untuk yang kedua mengenai adab-adab yang kemudian sengaja dilanggar, Ustaz. Apakah membatalkan? Iya, itu tidak membatalkan udhiyah kita, tapi hanya sekedar keutamaan kita hilang. Karena itu hukumnya hanya sunnah, hanya namanya sunnah. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan maka tidak ada sanksi, gitu ya. Baik. Nah, yang ketiga soal... Yang ketiga mungkin kita pending dulu, Ustaz, ya. Sudah ada Ibu Sri di Metro Lampung, sudah masuk via telepon. Halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan untuk pendengar yang lainnya. Untuk pertanyaan ketiga dari Abu Diyah kami pending, dan insya Allah kami ajukan di kesempatan selanjutnya. Dan sudah ada telepon kembali, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ini mau nanya, Ustadz. Dari mana ini, Bu? Bagaimana hukumnya orang yang meninggal berkurban, Ustadz? Halo, dari mana ini? Ini dari mana, Bu? Dari Balige, Sumatera Utara. Masya Allah. Iya, baik. Sudah menyimak pertanyaannya atau diulang? Diulang, Bu. Diulang pertanyaannya, Bagaimana hukumnya, Ustadz? Orang yang meninggal berkurban. Oh iya, cukup. Berkurban, baik. Terima kasih, Ibu, atas interaksi. Nah, bagi orang yang meninggal dikurbankan, gimana dikurbankan ya? Disembelihkan kurban, itu tadi saya katakan ada ikhtilaf di antara para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan tidak dianjurkan. Alasannya karena Rasulullah memiliki keluarga, istri yang meninggal, anak yang meninggal. Tapi Rasulullah tidak pernah berkorban kecuali cuma dua. Satu untuk diri atas nama dirinya yang ditujukan keluarganya, dan satu untuk umatnya, ditujukan untuk umatnya. Dengan demikian, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Imam Ahmad ini merupakan suatu pendapat ijtihadiyah yang itu bisa kita pertimbangkan sebagai bentuk solusi. Kalau seandainya kita itu umpamanya kita ditanya tadi kan, mana yang lebih utama? Saya ingin mensedekahkan ibu saya berupa duit, berupa ini, dengan kita sekarang nyembelih kambing. Nah, disinilah katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya lebih baik disembelihkan kurban daripada sodakoh, apalagi saat-saat orang sedang membutuhkan pangan karena paceklik, karena mungkin juga kelaparan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya kita angkat dari pesan singkat, Ustaz. Dan ini ada kaitan dengan pertanyaan Abu Diyah tadi di Sulawesi Tenggara terkait dengan mengupah orang yang menyembelih hewan kurban kita. Apakah boleh dengan sejumlah uang tertentu, dan kita juga memberikan bagian dari hewan kurban yang dipotongnya? Terima kasih. Tentang masalah mengupah orang kerja itu sudah tidak ada ikhtilaf. Karena Rasulullah SAW mengatakan, a'til ajir haqqahu qabla ayyajiffa arakuhu. Berilah upah kepada orang yang bekerja sebelum kering keringatnya. Termasuk adalah al-jazzar, yaitu tukang nyembelih, atau namanya apa, Mas? Jagal ya, penjagal ya. Itu diberikan. Tetapi yang di sini dilarang di dalam hadis adalah memberikan upah dari daging, dari bagian korban itu. Karena mengupah itu memindahkan kepemilikan dari satu orang ke satu orang lain. Dan ini ketika kita ambil sebagai hak milik, berarti korban kita tidak sempurna. Tapi kalau seandainya pemilik korban memberikan sebagai bentuk kebaikan, ya itu terserah dia, dikasih alhamdulillah, enggak ya sudah, ini enggak ada masalah, enggak ada masalah ya. Tapi bukan syarat kalau enggak saya diupah kulitnya, ininya saya enggak mau sembelih, saya maunya kulitnya, kepalanya, itu sudah dilarang ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya yang saya sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan yang datang dari pertanyaan Ibu Ida di Raha, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa kita berkurban dengan hewan betina, dan apa saja syarat-syarat binatang kurban tersebut, Ustaz? Perlu diketahui bahwa
tidak ada ketetapan secara wajib harus jantan. Artinya jantan juga boleh, betina juga boleh, ya. Namun diutamakan jantan, karena kalau kita lihat Rasulullah tadi berkurban bikabsyaini amlahaini aqranaini, ya, bertanduk, dan rata-rata yang bertanduk itu jantan, walaupun ada, tetapi betina itu kalau tanduk tidak terlalu panjang. Itu tentang masalah berkurban. Syarat-syaratnya tadi saya jelaskan dari sisi umur. Kalau unta 4 masuk 5 tahun, kalau sapi 2 masuk 3 tahun, kalau kambing 1 masuk ke 2 tahun, kecuali kibas boleh setengah atau 8 bulan, setengah tahun atau 8 bulan. Kemudian dari sisi salamah minal aib, minal uyub, itu hendaknya jangan sampai pincang jelas pincangnya, picak jelas picaknya, sakit-sakitan, atau kurus, lengket daging sama kulit, saking tuanya, saking kurusnya. Terus kemudian syarat yang lainnya, kalau kaitannya dengan penyembelih, hendaknya dia itu orang berakal, ya, kepala keluarganya, dan hendaknya itu milik dia dan disembelih pada waktunya, yang waktunya setelah sholat sampai akhir hari tasyrik. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Mohon maaf dan bersabar untuk Anda yang telah masuk atau berupaya masuk via telepon. Dari Umu Abdillah Subang dan Umu Andra di Bulak di mana ini? Di Bulak Permai, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seseorang yang telah berkurban tetapi waktu kecilnya tidak diakikahkan oleh orang tuanya karena tidak mampu? Apakah kurban tersebut sah atau harus akikah sendiri terlebih dahulu walaupun orang tersebut sudah tidak muda lagi? Ustaz, jazakallahu khairan. Tolong dicamkan, tidak ada ketetapan eksplisit maupun implisit bahwa orang yang berkurban itu harus sudah atau belum akikah. Karena kurban itu masalah sendiri, akikah masalah sendiri. Sekarang tentang masalah akikah, Rasulullah mengatakan kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi yudbah yaumus sabi' wa yuhallaq wa yusamma. Sesungguhnya anak itu terlahir tergadai oleh akikahnya, disembelih hari ke-7, diberi nama dan dicukur. Kemudian di dalam lafaz lain ditimbang sebesar atau seberat timbangannya sedekah dengan emas atau perak, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam riwayat Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Nah, pertanyaannya, kalau sudah gede, perlu enggak? Para ulama di sini berbeda pendapat. Tapi di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya membolehkan, boleh-boleh saja. Berdasarkan satu riwayat yang dari Anas mengatakan bahwa aqqa Rasulullah SAW nafsahu ba'dama bu'isa bin nubuwah. Rasulullah SAW mengakikai dirinya setelah diutus. Ada polemik di antara para ulama tentang menundukkan hadis ini, namun kita langsung aja direct bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khallal dari Abdullah ibnu Musanna, ini sanadnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan. Dari pertanyaan pesan singkat Saudara Makbul di Bima NTB, Ustaz, saya pelajar di sekolah umum dan di tiap tahun dilakukan pengumpulan uang per siswa untuk iuran kurban atas nama sekolah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, kalau seperti ini pemiliknya nggak jelas, ya namanya kurban perasaan, nggak benar. Karena takaran kalau satu kambing itu 1 orang, 1 sapi, ini bagusnya 1 orang, ya, sedengnya 7 orang, ini maksimalnya 7 orang. Kalau unta maksimalnya, ini bagusnya 1 unta 1 orang, tapi sedengnya 7 orang, maksimalnya 10 orang, ya. Tapi kalau sekarang urunan, kemudian setelah ngumpul dibelikan kambing, di atas namakan orang 1, ini boleh-boleh saja. Tetapi kalau sekarang atas namanya sekolahan,
Ya, sekolahan itu kan bukan mukallaf, yang disuruh kurban itu mukallaf manusia yang berakal. Oleh karena itu ya ini ibaratnya makan-makan daging lah daripada nggak ada, dan juga tadi muridnya kurban perasaan itu ya, itu wallahu alam. Atau mungkin ada tujuan mendidik Iya, kalau santri atau siswa. Oke, mendidik harusnya dengan cara yang benar gitu kan. Jadi kalau ini mendidik malah bahaya seperti ini. Alhasil kalau anak ini setelah itu nggak dapat penjelasan lagi, di dalam otaknya tertanam, oh kurban itu boleh ya satu kambing untuk sekian ratus atau bahkan ribu. Makanya di sini kalau mendidik hendaknya dengan cara yang benar dan dengan satu konsep yang benar. Jangan tertanam di dalam otak anak kesalahan di dalam beragama ke depannya. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Kita angkat dari telepon kembali, sudah ada Pak Andi, di Pangkalan Kerinci Riau. Silakan Pak Andi. Masya Allah, Kerinci. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya agak terlambat nih tadi. Ustaz, begini, saya mau menanyakan, kebetulan saya ada kelebihan rezeki. Biasanya kami berkurban dengan satu ekor kambing. Iya. Jadi sekarang kebetulan saya ada kelebihan rezeki dan saya berkurban insyaallah 2 kambing. Cuman saya mau yang satu atas nama saya dan satu lagi atas nama istri saya. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Baik. Iya, baik. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini dijawab oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Kami dulu, kata beliau, di zaman Rasul, satu keluarga berkurban 1 kambing. Kita makan, kita bagi-bagikan. Setelah manusia berbangga-banggaan, maka 1 orang 1 kambing, istri sendiri, suami sendiri. Itu dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, falamma yatabahan nasu, ketika orang itu sudah berbangga, udah mulai ingin ada unsur show-off, maka masing-masing orang berkurban satu, suami bahkan anak, istri juga. Oleh karena itu, kalau dari penjelasan Abu Ayyub Al-Ansari ini, maka yang benar 1 keluarga 1 kambing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Demikian Pak Andi di Kerinci Riau, semoga bermanfaat. Dari Kerinci kita beralih lagi ke Jawa. Nih ada Pak Abu Fahmi di Tegal. Silakan Pak. Masya Allah, Tegal. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dad, mau tanya untuk keutamaan kurban 1 kambing dengan sapi yang 7 orang itu, dan minta dijelaskan apakah ada contohnya yang dari Rasulullah yang untuk sapi untuk 7 orang itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Baik, kalau kita disuruh milih yang mana yang lebih baik, maka yang paling terbaik menurut penjelasan para ulama itu 1 unta 1 orang, 1 sapi 1 orang. Iya. Tapi kalau sekarang kita 1 sapi 7 orang dengan 1 kambing 1 orang, maka ketika kita berkorban dengan 1 nyawa utuh, itu otomatis lebih afdal daripada yang tadi pecah. Tapi intinya ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau sapinya itu gemuk gede lebih mahal. Intinya semakin gemuk, semakin dagingnya banyak, semakin banyak manfaatnya, itu afdal, itu aja. Tentang masalah tadi sudah saya sampaikan hadis di dalam riwayat Muslim, 1 unta 7 orang, 1 sapi 7 orang, dan ditambah riwayat At-Tirmidzi sama An-Nasai, Rasulullah SAW kata Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan, kami pernah menemui Idul Adha di dalam safar. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita itu menyembelih 1 sapi untuk 7 orang, 1 unta untuk 10 orang. Dan ini menunjukkan pentingnya kurban, syariat kurban sampai safar pun, padahal itu dibutuhkan kendaraan untuk pulang pergi. Untuk safarnya Rasulullah disuruh untuk berkurban tetap terus jalan. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Di belakang Bapak Abu Fahmi ada Pak Dwi Kurniawan Jakarta. Silakan Pak. Halo. Assalamualaikum. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Iya. Ya, alhamdulillah. Antum di mana ini? Hari Jumat di Masjid Al-Husna.
Alhamdulillah. Silakan, ya, silakan Pak Al-Husna. Dwi, silakan. Ya, silakan Pak Dwi. Saya mau nanya ini, Ustaz. Ya. Ini ada apa ya? Macam kurban dibayar duit atau transfer istilahnya. Iya. Bisa kurban dengan transfer uang. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, cukup. Atas yang kedua, Ustaz, saya agak bingung masalah untuk yang Ustaz jelaskan tadi, masalah kurban untuk orang tua yang meninggal dengan hukum dengan anak yang soleh, itu gimana kaitannya, Ustaz? Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jazakumullah khair. Silakan, yang pertama tadi apa Pak? Mengenai kurban dengan transfer. Bagaimana hukumnya? Sekarang banyak lembaga untuk menyalurkan dan menerima hewan kurban. Di sini yang paling inti adalah amanah. Ya. Amanah itu tertuang pada satu, kalau memang di sana bapak atau ibu sudah menunjuk, saya mau beli kambing super, hendaknya di sini yang menerima membelikan yang super. Jangan akadnya super, yang belikan adalah nomor 1 atau nomor 2. Ini jelas khianat. Dan ini merupakan suatu sifat yang tidak terpuji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kita adul amanah ila ahliha. Tunaikan amanah kepada ahlinya. Dan perlu ditegaskan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penyalurannya kemana, dan yang terakhir adalah tepat waktunya menyembelih. Kalau itu sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Bapak mentransfer, sekarang ini mungkin di luar negeri di tempat-tempat konflik, di tempat-tempat wilayah gempa atau musibah, yang paling penting kriteria sesuai kriteria kambing, hewan yang kita inginkan, waktu penyembelihan, dan juga tadi itu ya pembagiannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita itu cukur rambut, ngilangin kuku itu boleh kapan? Setelah kambing kita disembelih. Nah, Bapak tolong memberikan suatu komando, tolong kambingnya disembelih tanggal ini, karena nanti supaya tahu saya cukur gunting rambutnya, kan gitu ya. Ini penting, wallahu a'lam. Baik, untuk yang kedua terkait dengan kurban untuk orang tua, Ustaz, dan kaitan dengan manfaat dari anak yang soleh, bagaimana bisa mungkin dijelaskan? Tayyib, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la. Ini tidak ada kaitannya dengan yang kita bahas, ya. Karena apa? Karena ini hadis hanya menjelaskan bahwa orang itu kalau mati sudah nggak punya usaha ngumpulin amal soleh. Yang ditunggu hanya ini aja. Yang ditunggu dari ini aja, bukan hanya ini aja, maaf. Dari yang telah disebutkan Rasulullah, contoh, dan masih banyak lain. Contoh di dalam hadis lain, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan. Intinya, perbuatan-perbuatan yang telah lalu yang dia tanam, anak soleh yang dia didik. Yang selanjutnya adalah waladin salihin, itulah ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dia sebar. Nah, intinya awal kita berangkat bicara adalah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga pernah kedatangan seorang, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Saat itu dia tidak wasiat, tapi ana lihat dia kalau seandainya bisa ngomong, memerintahkan saya untuk sedekah. Afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh sedekah atas nama dia? Na'am, tasaddaq anha. Dari sini para ulama tadi yang membolehkan mungkin mengumpulkan nas-nas ini menjadi penguat, sehingga boleh-boleh saja seseorang menyembelih kurban untuk yang meninggal dunia. Tapi kalau kita kembalikan ke asalnya tadi, Rasulullah SAW ketika mengatakan Allahumma hadi anni wa an ahli baiti, ya Allah, ini adalah kurban dari saya atasnamakan pahalanya untuk saya dan keluarga saya, mencakup keluarga yang juga meninggal dunia. Cukup, kenapa kita harus sembelih? Apalagi kalau kita gandengkan dengan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari tadi, maka satu keluarga cukup satu kambing. Atau kalau tadi berserikat satu sapi, maka kita ambil yang subuk sepertujuhnya untuk keluarga kita. Gitu, wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian Pak Dwi atas interaksi Bapak, kami ucapkan terima kasih. Satu pertanyaan di belakang Pak Dwi, ada Bapak M. Soleh di Mesuji, Lampung. Silakan Pak Soleh.
Silakan, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Pak Ustaz. Ya. Di lingkungan saya ini ada korban namanya arisan Pak Ustaz. Jadi satu kelompok seandainya ada orang 50, tiap tahun itu beli kambing untuk orang 5. Jadi tiap tahun yang korban itu 5. Terus yang kedua Pak Ustaz. Tadi ada penjelasan, aku kurang jelas lagi Pak Ustaz. Ya maaf ya Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Aku kan insya Allah setiap tahun itu mengadakan kurban Pak Ustaz. Cuman korban itu saya gilir Pak Ustaz karena ketepatan anak saya itu 2, jadi tahun ini saya sama mamanya, tahun depan anaknya 2, jadi terus bergilir. Itu bagaimana Pak Ustaz? Tolong penjelasannya. Iya. Terima kasih atas pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Terkait dengan arisan kurban, Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya? Ini kaitannya adalah utang. Yang paling penting begini, biarpun uang itu dari utang atau warisan, pada saat kurban itu atas namanya 1 kambing 1, 1 sapi 7, itu aja. Tentang masalah nanti hukumnya bagaimana kita itu berkurban dengan utangan, seperti juga kasusnya akikah dengan utangan, kata Imam Ahmad sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Tuhfatul Wadud, semoga Allah cepat membantu dia untuk bisa bayar utang. Didoakan oleh Imam Ahmad. Jadi terkesan Imam Ahmad membolehkan kita akikah dengan utangan, kita kurban dengan utang. Jadi itu akadnya utang, dan tolong namanya utang itu putarannya harus terus dijalankan. Namun yang menjadi permasalahan, jika di antara mereka itu ada yang mati, makanya saya tidak sarankan ini untuk dilanjutkan. Yang baik nabung saja. Jadi nabung kurban. Udah, nanti ada yang nampung. Karena dikhawatirkan nanti di antara yang ada ini, yang dapat terakhir meninggal dunia, belum sempat disembelih. Sementara kalau sudah meninggal dunia, kalau itu tidak nadar, maka tidak wajib sudah berkorban. Karena syariat itu gugur dari orang yang telah lepas nyawanya. Itu kaidah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih untuk Pak Soleh untuk yang pertama. Untuk yang kedua tentang beliau setiap tahun berkurban tetapi bergilir antara beliau dengan anaknya. Bagaimana ini harus dibenahi Pak, karena kalau sudah cara yang telah ditetapkan oleh zaman Rasulullah sebagaimana komentarnya Abu Ayyub Al-Ansari tadi, udah tiap tahun selama 10 tahun itu atas namanya Rasulullah yang punya kambing. Tapi pahalanya ditujukan kepada istrinya, anaknya, semua keluarganya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Ali ibn Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain itu selama Rasulullah hidup tidak pernah berkurban, mencukupkan dengan hewan kurbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Pak ya. Jadi giliran ini dihentikan, cukup atas nama Bapak, pahalanya ditujukan kepada istri, anak-anaknya, dan keluarga yang telah meninggal dunia. Insya Allah bisa. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Pak Soleh untuk jawaban kedua dari Ustaz. Kita angkat dari telepon kembali Ustaz, dan sudah masuk Ibu Yati Kalibata. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa pembagian daging korban itu dibagi menjadi 3. 1 untuk dimakan, 2 untuk disimpan, 3 untuk dibagikan. Yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan yang dimaksud dengan disimpan itu yang bagaimana? Oke. Yang keduanya, apakah boleh kita niat korban digandingkan dengan niat hakikah? Karena dulu orang tua belum menghakikahkan kita. 1 kambing itu Bu? Iya. Udah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama terkait dengan daging yang disimpan, apa yang dimaksud Ustaz? Ya, kulu, makanlah, waddakhiru, simpan kita, maksudnya kita buat makan 2 hari lagi, 3 hari kita simpan di rumah, di kulkas. Kalau zaman dulu itu dikeringin supaya bisa dibuat untuk bekal makan hari-hari berikutnya.
Itu maksudnya, dan tidak ada ketentuan, bisa saja juga dengan cara modern dikornet, kemudian nanti dibagi-bagikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, itu dibolehkan ya. Tentang yang kedua, soal masalah kaitannya dengan apa tadi? Iya, niat kurban dengan akikah dijadikan Ustaz. Ini jangan Bu, ya ini maunya banyak pahala tapi terlalu ngirit ya, jangan. Jadi kurban aja, akikah toh sudah berlalu, nggak perlu. Yang penting sekarang ini yaitu kurban. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Ibu Yati, dan di belakang Ibu Yati kami masih angkat dari telepon. Sudah ada Ibu Zakiyah di Bekasi. Silakan Ibu. Ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zakiyah ya, betul Ibu ya? Ummu Zakiyah. Ummu Zakiyah, silakan. Iya. Sehubungan dengan potong kuku Ustaz. Iya. Katanya kan nggak boleh motong kuku sebelum sampai hewan kurbannya dipotong gitu ya. Iya. Itu untuk tidak bolehnya itu awalnya dari tanggal berapa sampai hewan dipotong itu? Sampai hewan dipotong. Cukup ya Bu ya. 10-nya mungkin ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ustaz. Baik, tolong diperhatikan pendengar sekalian, terutama ibu penanya yang dirahmati oleh Allah, dan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, bahwa Rasul tadi mengatakan, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang telah melihat hilal dzul hijjah, berarti mulainya sejak 1 dzul hijjah, dan di antara kalian ingin berkorban, hendaknya menahan dari untuk tidak melepas kulitnya, kukunya, rambutnya, bahkan dalam lafaz lain sisik-sisik kulit ini nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Agar kita merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang ihram haji dan umrah di Makkah, insyaallah. Inilah kalau ingin penjelasan dengan demikian, waktu mulai tidak boleh menghilangkan rambut, kuku, dan juga sisik-sisik kulit kita sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurban kita disembelih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Kita angkat dari pesan singkat kembali Ustaz ya. Dari begitu banyak pertanyaan yang masuk yang kami jama terkait dengan hukum Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat Ustaz. Apakah memang ada riwayatnya dari Rasulullah SAW bahwa apabila Idul Adha pas bertepatan dengan hari Jumat maka diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat? Itulah pendapat yang rajih, yang kuat, yang telah juga ditegaskan dalam riwayat-riwayat hadis, bahwa jika ada kumpul 2 hari raya Jumat sama Idul Fitri atau Idul Adha, maka seorang muslim boleh memilih salah satunya, tapi tolong dicamkan, imam masjid tetap harus mengadakan sholatul Jum'ah, karena pertama untuk menegakkan syiarul Jum'ah, dan yang kedua memberikan kesempatan orang yang mungkin belum sempat sholat id, dan yang ketiga tolong dicamkan, bukan tidak sholat Jumat bukan berarti juga duhurnya itu gugur, tetap sholat duhur, karena yang digugurkan adalah hadir Jum'ah, tetapi di sini duhurnya tetap harus disolatin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Dari Ummu Izzi di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terkait dengan kondisi kambing yang sakit kembung, kata beliau, lalu si peternak mengobatinya dengan cara mengeluarkan darah yang biasanya digunting di kupingnya. Apakah ini termasuk cacat yang tidak diperbolehkan Ustaz? Dan bagaimana hukumnya apabila orang-orang yang mengumpulkan kulit-kulit hewan kurban lalu ia bersihkan dan digunakan untuk beduk atau yang sejenisnya yang nantinya diperjualbelikan tentunya Ustaz. Tentang masalah berkurangnya telinga, itu para ulama tidak menjadikan cacat yang menghalangi sama sekali, tidak boleh haram, tapi sebaiknya dihindarkan. Tetapi kalau cacatnya sampai 2/3 itu sudah makruh. Tapi kalau hanya sedikit, apalagi diambil biasanya ini untuk tes, itu tidak ada masalah. Nah, soal masalah kulit. Jadi yang tidak boleh menjual itu yang pemiliknya. Tapi kalau sekarang kita sudah diberi, maka kita boleh kita gunakan untuk apa aja. Seperti juga sekarang,
Ketika seorang miskin diberi daging, Masya Allah, daging kurban dari sono sini dapat semua, dikumpul-kumpulkan sampai 30 kilo. Ya, kalau memang bisa sekalian aja untuk testimoni buka warung sate. Itu kan gitu, boleh. Karena daging yang di tangan orang miskin ini sudah bukan hewan kurban, tapi daging hasil pemberian kurban. Seperti juga zakat fitrah loh. Kalau zakat fitrah beras masih di tangan muzaki, itu tidak boleh dijual belikan, karena itu barang zakat. Tapi kalau sudah disalurkan kepada yang berhak, maka itu sudah bukan barang zakat lagi, tapi barang hasil pemberian zakat. Dengan demikian, si orang yang menerima boleh digunakan, masak, dijual, dikasihkan, terserah itu ya. Ini persis dengan ini. Wallahu a'lam. Kalau kulitnya itu masih di tangan panitia, Ustaz, apakah boleh juga untuk diperjualbelikan? Kalau sudah diberikan kepada panitia, boleh panitia menjualnya. Yang penting jangan sampai yang jual ini pemiliknya. Tapi kalau sudah diserahkan, udah dapat, ambil. Nah, soal kasus dijadiin beduk. Nah, ini soal masalah kesalahan yang menggunakan. Apalagi yang memiliki korban tersebut memberinya untuk yang baik. Apalagi pokoknya Pak, jangan sampai dijadiin beduk ya Pak ya. Ini nanti kasihan, ini kan coba bayangkan kambing ditabuh terus tiap tahun nih, tiap hari itu kan gitu, kasihan. Ini hewan kurban ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Jazakallah khairan Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Sandra di Bogor yang berikut ini. Ustaz, saya menitipkan uang kepada suami untuk kurban, tetapi yang tercatat di panitia adalah nama suami Ustaz, bukan nama saya. Apakah hukumnya? Dan bukankah setiap menyembelih kurban disebutkan nanti nama Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan? Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama, penyebutan nama di hari kiamat itu enggak ada. Itu apalagi nanti pakai daftar urut ya gitu. Di kampung itu sampai dinamai ini kambing Ibrahim bin itu. Bahkan ada lagi tradisi sebelum dikurban itu dikaca ya, dikasih kaca supaya nggak lupa kali nanti pemiliknya itu siapa. Ini juga nggak benar. Termasuk cerita nanti hewan kurban itu nanti dinaiki di sirot ya. Ini juga nggak benar. Apalagi tadi yang kurban satu sekolahan, gimana naiknya? Itu ngangkut mondar-mandir bolak-balik. Itu katanya si kambing, gue capek kalau dikurban di sekolah begini. Makanya di sini dihindarkan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, Ibu tadi berbicara masalah kaitannya dengan suami ya. Ini sudah benar. Yang kurban atas nama suami, walaupun duit ibu, maka di sini insya Allah ibu akan mendapatkan semua itu. Tapi sebaiknya yang digunakan kurban itu harta suami. Ya. Tapi kalau ibu memberi ke suami kemudian diatasnamakan suami, Masya Allah mendapatkan karunia, syiar kurban jalan, kemudian ibu memberikan sedekah ke suami, ini mendapatkan berlipat-lipat kebaikan, dan nanti setelah disembelih ibu juga dapat pahalanya. Masya Allah, ibu dapat double 3 itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, terima kasih Jazakallah khairan. Di kesempatan selanjutnya ada mungkin 18 menit waktu kita Ustaz ya. Dan kita angkat kembali dari telepon. Sudah ada Pak Syamsul di Jakarta Utara. Silakan Pak Syamsul. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tadi saya agak kurang jelas. Kalau kita berkurban, bagian kita sepertiga begitu Ustaz? Iya betul. Iya. Terus? Sepertiga itu ya, terlalu banyak juga ya. Iya, kalau mau Bapak. Jadi tidak bukan merupakan sebuah keharusan begitu saja. Iya betul. Terus ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Cukup itu aja dulu. Baik. Itu kan untuk satu keluarga berarti Ustaz ya. Iya betul. Baik, terima kasih Bapak interaksi Bapak. Jazakumullah khair. Walaupun tidak diambil juga bagaimana? Iya betul. Jadi itu hanya perintah yadullu 'alan nadab yang dikatakan oleh para ulama usul fikih, al-amru yadullu 'alan nabdi lal wujub, yaitu perintah yang mengarah kepada an-nadbu, yaitu sunnah, tidak wajib. Artinya kalau Bapak tidak ambil juga enggak apa-apa, diambil juga silahkan. Dan itu juga penegasan dari hasil ijtihad para ulama dari memahami hadis Rasulullah.
kulu waddakhiru wa at'imu, berarti di sini Rasul membagi sepertiga silakan makan, sepertiga simpan, sepertiga kasih makan orang lain. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Pak Samsul di Jakarta Utara. Di kesempatan berikutnya kita beralih ke tanah Sumatera kembali. Ini ada Pak Edi di Jambi. Silakan Pak Edi. Ya, silakan Pak Jambi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz nih. Ya, silakan. Bagaimana kalau ada orang kurban tapi dia tuh nggak pernah mengerjakan sholat tapi dia tuh berkorban untuk itu? Masya Allah. Iya. Itu saja Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia kurban senang dapat tambahan, ya. Untuk makanya kalau seandainya Bapak dapat hadiah dari orang non Muslim atau ada kadang-kadang non Muslim yang tinggal di kanan kiri masjid ngasih juga ikut-ikutan, ambil aja. Yang penting datang hidup, bukan datang mati, kan gitu. Ya, datang hidup kita yang nyembelih. Alhamdulillah buat tambahan untuk panitia. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah si pelaku yang berkorban. Tolong dicamkan, kalau orang itu nggak korban tapi sholat, itu masih sangat baik. Mendingan dia muslim. Tapi kalau orang berkorban nggak sholat, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat, maka siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Tapi yang rajih, saya tidak ingin masuk ke dalam ranah ikhtilaf secara rinci, tapi saya ingin sampaikan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau sekarang dia meninggalkan sholat sama sekali tidak pernah sholat, maka dia kufur, kharij anil millah, keluar dari millah. Tetapi kalau dia kadang sholat kadang tidak, maka dia masih dihukumi dengan muslim dan kurbannya diterima insya Allah. Itu tafsil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz. Demikian Pak Edi. Di belakang Pak Edi kami akan terima kembali Pak Hardi di Palembang. Silakan Pak. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya. Qadarullah, terputus telepon Pak Hardi. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang akan berinteraksi. Silakan 0218236543. Nah, halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Pak? Dengan Bapak Indik Bahludi di Bantar Gebang. Iya, Bantar Gebang Pak ya. Mohon maaf diperkeras suaranya Bapak, ada yang kenceng Pak. Sedikit feedback juga, mungkin dikecilkan volume radionya. Ya, silakan Pak. Ya, ini saya ingin menanyakan masalah puasa bulan Zulhijjah itu Pak. Iya. Itu yang rojah itu 1 hari di tanggal 9 apa dari 1 sampai tanggal 9? Mohon kalau ada keterangan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 mohon dikasih dalilnya gitu Pak. Tayyib, syukran. Apakah memang berpuasa kalau memang ada dalil dari tanggal 1 sampai tanggal 9 terus berpuasanya nggak penuh gitu, umpamanya 3 hari atau 2 hari atau 4 hari gitu, gimana hukumnya? Baik, terima kasih Bapak atas interaksinya. Silakan Ustaz. Taib, perlu ditegaskan di sini yang nas sharih itu adalah saumu yaumu Arafah tukaffiru sanatal qabilah wal madiyah. Puasa hari Arafah itu mengampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Terus kemudian ada istihad dari ulama, yaitu tanggal ada riwayat ya yang memberikan satu penguat tanggal 8-nya. Adapun dari tanggal 1 sampai 9 ini hanya mengambil umumnya hadis Rasulullah SAW, min ayyamin al-amalu salih fihi khairun wa ahabu ilallah minal ashri dzil hijjah. Jadi tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih baik, lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal soleh yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Dan di sini disangka oleh para ulama yang berpendapat tadi, amal soleh puasa dari 1 sampai 9. Tetapi kalau kita kompromikan dengan hadis Aisyah tadi, ma shama Rasulullah SAW fi ashri qattun, fil ashr qattun.
Rasul tidak pernah puasa 10 sama sekali. Walaupun di antara ulama yang mengatakan tadi 10 maksudnya tanggal 10. Dan ada yang mengatakan 10 dari tanggal 1 sampai 10 penuh itu enggak ada. Dengan demikian, kita kembalikan kepada konteks namanya amal soleh, ya puasa yang sudah dianggap soleh, baik, yaitu Senin, Kemis, Daud dan yang lainnya. Dan sodakoh, dan juga santunan yatim piatu, macam-macam. Pokoknya tingkatkan amal soleh. Dan itu tidak ada khusus puasa. Ini tidak hanya khusus puasa saja. Tapi puasa yang sharih, yang tegas, jelas adalah saumu yaumu arafah, yukaffiru sanatal qabilah wal madiyah. Nah, di sini juga Rasulullah mengatakan afdalu yaumin yaumu arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Arafah, dan bacaan yang paling terbaik aku baca dan para nabi baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dengan demikian fokuskan puasa Arafah, itu yang paling inti, itu yang jelas. Adapun selainnya itu termasuk puasa-puasa yang soleh, Anda lakukan Senin, Kemis atau Daud. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian akhi di Bantar Gebang. Kita angkat dari telepon kembali, sudah ada Bapak Dasrul Syarif di Air Molek, Pekanbaru Riau. Silakan Bapak. Iya. Begini, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Iya. Yaitu tentang sholat Jumat. Iya. Tadi ada Bapak Ustadz yang mengatakan sholat Jumat itu ditiadakan. Bisa ditiadakan. Artinya bagaimana itu? Sedangkan sholat Jumat itu kan wajib. Oke. Cukup ya Bu ya? Ini Pak ya? Cukup. Baik. Ya, terima kasih Pak Dasrul atas interaksi Bapak. Silahkan Ustaz. Baik. Tolong diperhatikan Pak bahwa sholat Jumat tidak ditiadakan. Jadi yang tentang masalah syiar, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, itu harus tetap ditegakkan. Di sini yang ada adalah digugurkan dari orang yang sudah melakukan salat Id. Bagaimana itu? Ya inilah ketetapan agama. Kita itu tinggal sami'na wa ta'na. Terus alasannya apa? Sangat gamblang kan? Kalau Jumat itu hari raya, salatnya itu 2 rakaat. Kalau Idul Adha juga hari raya, salatnya 2 dan masing-masing juga ada khutbahnya. Di sini ketika ada 2 hari raya ngumpul dalam 1 hari, maka syariat menggugurkan salah satunya dari orang yang sudah salat boleh tidak salat Jumat, tetapi bukan tidak salat duhur. Dan orang yang tidak salat Idul Adha, tolong ikut salat Jumat. Itu tapi kalau sudah sholat Jumat dia jangan sholat duhur ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Jazakallah khairan. Ada 8 menit waktu kita saja di penghujung acara kita. Kita masih akan berikan kesempatan dan dari pesan singkat berikut ini. Dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bekerja di sebuah perusahaan dan kami diperintahkan oleh atasan untuk mengumpulkan 4 juta masing-masing divisi untuk kurban atas nama pimpinan, Ustadz. Apa hukumnya yang demikian? Iya, ini pertama pimpinannya zalim. Udah kaya masih juga ngerebut ini apa namanya kekayaan anak buahnya, bawahannya. Pertama zalim. Kata Rasul, ittaqudz zulma fa innahu zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah terhadap kezaliman karena zalim itu kegelapan di hari kiamat. Makanya Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi inni haramtu ala nafsi dzulma faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, saya haramkan diriku untuk menzalimi. Janganlah kalian menzalimi ya di antara kalian. Oleh karena itu cara seperti ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah atasan yang udah dikasih kemampuan oleh Allah, silahkan kurban. Kalau enggak juga jangan. Wong sekarang enggak mampu kok. Kaidahnya tadi kata Abu Hurairah, man wajada lahu sa'atan, siapa yang menemukan keluasan, kalau enggak ya sudah.
Jangan sekarang memaksa mentang-mentang dia punya kekuasaan atau mentang-mentang mungkin dia bisa melakukan itu sehingga dikumpulkan di atas namakan dia. Ini termasuk kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz. Kita angkat tadi pesan singkat Pak Slamet Rohadi di Sintang, Kalimantan yang bertanya, Ustaz, apakah bisa daging kurban kita bagikan kepada non-muslim dengan tujuan untuk melembutkan hati mereka dan berdakwah untuk mengajak masuk ke dalam Islam? Tolong dicamkan masalah hewan kurban ini tidak ada kaitannya, tidak ada ketetapan harus muslim, walaupun kalau seandainya sekarang diusuruh utama muslim otomatis dong. Tapi kalau diberikan kepada non muslim, apalagi tujuan dakwah, boleh enggak? Karena Rasul hanya mengatakan umum, kulu waddakhiru wa at'imu, berikan makan. Ya. Ini Rasul enggak menentukan muslim atau kafir. Bahkan ditegaskan di dalam hadis, dalam firman Allah, ketika memberikan makan, itu pun Allah tidak membatasi, muslim saja. Di dalam firman Allah, innama nut'imukum liwajhi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Sesungguhnya kami memberikan mereka memberikan makan itu kepada miskinan wa yatim wa asira, yaitu tawanan. Dan tawanan ini enggak mungkin enggak pasti kafir. Oleh karena itu, silahkan memberikan makan kepada orang non-muslim, apalagi ada tujuannya untuk ta'liful qulub, yaitu menggait hati mereka untuk masuk Islam. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan melalui pesan singkat yang bertanya, Ustaz, apakah hikmah di balik larangan untuk memotong kuku atau rambut pada mereka yang akan berkurban sejak awal hilal? Terima kasih. Hikmahnya telah banyak dijelaskan oleh para ulama agar orang yang berkurban ini merasakan syiar yang dialami oleh orang yang sedang ihram haji dan umrah. Di mana orang yang ketika ihram haji umrah tidak boleh ngilangin rambut, potong kuku, maka orang yang berkurban ini yang memiliki kebersamaan, ya, sentuhan batin dan juga sambung syiar, maka walaupun kita di luar Mekah, maka seakan-akan Allah dan Rasul memberikan suatu bagian dari itu agar kita tertaut dan nanti tertarik untuk datang ke Mekah mengalami yang sebenarnya. Itu hikmahnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, dari pesan singkat kembali Pak Sasmono di Jepara, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada doa khusus untuk menyembelih hewan kurban Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Kalau menyembelih hewan kurban tadi sudah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW, Bismillah Allahu Akbar atau Allahumma taqabbal minni kalau kita, wa an ahli baiti, ya cukup. Ya Allah, terimalah dariku dan dari keluargaku, itu. Jadi Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Itu bacaannya berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Nah, terima kasih Ustaz jazakallahu khairan. Kita angkat dari pesan singkat kembali untuk Pak Abdurrahman di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh daging kurban dimasak untuk makan panitia yang bekerja di pembagian daging kurban tersebut, Ustaz? Kalau sekarang sudah diberikan dari orang yang mudahhi, yang berkurban tersebut, terserah. Mau sekarang sebagian dimakan, sebagian dibagikan, itu tidak ada ketetapan. Ini dikembalikan kepada uruf aja, ya Pak ya. Jadi segala sesuatu yang syariat secara teknik tidak menjelaskan, maka kita kembalikan kepada uruf. Contoh aja nikah. Nikah ketika walimah itu di rumah laki atau perempuan, nggak ada ketetapan, ya silahkan bebas saja urufnya gimana. Begitu juga kalau sekarang uruf kebiasaannya, al-adah muhakkamahnya itu, kalau sudah diberikan ke panitia dan yang berkorban itu tidak ngomong apa-apa dan tidak masih pesen nanti saya minta ini itu, silahkan. Apalagi yang punya di Jakarta, di kurbannya di Jawa Timur atau mungkin di Papua, ya sudah, silahkan. Tapi tolong di sini, sebagai seorang muslim yang sekarang ini kata Rasulullah SAW, al-muslimu al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'da, dan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Itu tolong dong, kalau sekarang hewannya itu disembelih, perhatikan kanan kiri kita.
Apakah fakir miskin ya yang ada di sekitar kita yang jarang-jarang makan daging ini udah dapat semua, sementara kita sudah Masya Allah kolesterol dan nambah terus, asam urat meningkat terus. Tolong sekali-kali nurunin asam urat dengan cara hindarin itu makan. Ya, jangan diturunkan dari perut ke kaki, ya nambah itu namanya. Ya makan aja sate 40 tusuk, insya Allah turun dari perut ke kaki. Nah, di sini diutamakanlah orang kanan kiri kita, fakir miskin yang Masya Allah 1 tahun penuh jarang makan daging. Kalau makan pun kadang-kadang tetelan, ya itulah. Kita beri kesempatan dia makan daging segar, daging inti, syukur-syukur kakinya, Masya Allah gitu ya. Baik, nah terima kasih Zakalher. Ya. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Kurniawan di Wonogiri yang bertanya, ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah apabila kita sudah berupaya untuk memilih hewan kurban yang baik, yang gemuk, namun ternyata hewan tersebut adalah hewan hasil gelonggongan Ustaz, apakah kurban kita sah ini Ustaz? Subhanallah. Maksud gelonggongan ini yang dipergemukan secara instan mungkin saja. Iya, kalau di gelonggong itu biasanya dalam konteks pedagang itu dikasih air, Pak. Dicongor, dimasukin selang. Dan gitu, itu betul-betul menyiksa. Dan itu biasanya kelakuannya orang-orang pedagang yang nakal. Kadang-kadang kalau kita lihat prosesnya itu ngeri sapi itu. Supaya apa? Ketika ditimbang itu berat. Ini zalim. Tolong dicamkan. Zalim itu tidak boleh bukan hanya ke manusia aja. Coba lihat ada perempuan masuk neraka karena apa? Ngurung kucing nggak dikasih makan. Coba lihat. Dan sebaliknya, memberikan rahmat kepada hewan. Pelacur aja masuk surga karena memberi minum anjing. Coba bayangkan. Sekarang apalagi hewan ini, Masya Allah, tidak berdaya. Ya, dia nurut sama kita, tolong dong yang rahmat. Maka kata Rasulullah saking rahmatnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah menetapkan kebaikan dalam segala sesuatu. Fa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kau nyembelih, perbaiki sembelihan kamu. Dalam rangka bentuk apa? Kita itu sayang kepada hewan-hewan yang lemah ini, yang semua untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ini, yang disiapkan semua untuk kita. Tolong kita yang sayang, yang perhatian, yang kita jangan sampai menyiksa seperti itu. Nah, sekarang kalau kita menemukan itu dan ternyata disembelih ya, dan badannya gemuk, tidak ada cacat, ya tidak ada masalah, insyaallah diterima ya. Dan ketika disembelih tidak sakit-sakitan ya. Allahuakbar. Baik Ustaz, pertanyaan Bapak dari Wonogiri tadi adalah merupakan pertanyaan penutup Ustaz, karena waktu yang sudah habis. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas kehadirannya, dan mungkin ada kesimpulan akhir yang akan disampaikan. Silakan Ustaz. Pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah dan pemirsa Roja TV, bahwa kurban merupakan satu syiar yang disebut dalam bahasa Arab udhiyah atau at-taqarrub ila Allah. Dan ini kita harus lakukan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan tolong diperhatikan tadi berbagai macam syarat, kemudian adab-adab. Semoga kurban kita diterima oleh Allah dan menjadi bagian amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz, jazakallah khairan atas keluangan waktu Ustaz di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Al-Ustaz beserta keluarga. Dan demikian ikhwatal Islam, para pendengar serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda, kajian bersama Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin LC Hafirullah. Beliau adalah Mudir Islamic Center dan Ma'had Ibnu Hajar Cipayung Jakarta Timur. Dari bahasan hukum-hukum terkait dengan ibadah kurban dari kitab Bulughul Maram yang beliau sampaikan, semoga menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah yang mulia di bulan Dzulhijjah ini, yakni ibadah kurban. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Anda dan kita semua.
Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan secara khusus kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang telah berupaya menghubungi kami via telepon atau telah mengirimkan pertanyaan pesan singkat yang tidak bisa kami ujukan di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita bertemu kembali bersama beliau di pekan mendatang, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kudhaifan kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.